Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Tidak hanya sebatas minyak goreng, tapi juga bahan pangan lainnya seperti daging sapi dan juga ayam potong. Dan mengantisipasi hal tersebut, pemirsa mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang dimulai pada bulan April ini hingga bulan Juni mendatang. Namun seberapa efektif kebijakan tersebut di tengah lonjakan harga pangan lain? Sudah bergabung bersama kami saat ini Bapak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat sore Pak Abraham, apa kabarnya sore ini? Selamat sore Mbak Anggi, selamat sore pemirsa MNC. Mungkin sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Abraham gimana nih Pak? Kenapa tiba-tiba akhirnya Presiden Jokowi ingin memberikan BLT minyak goreng? Betul, karena dari rapat kabinet, dari para pakar menyampaikan bahwa kemungkinan harga minyak sawit dunia ini terus akan meningkat. Nah, salah satunya adalah bagaimana perkembangan kondisi permintaan minyak dunia yang terus meningkat, Mhm. yang salah satunya tidak hanya Indonesia, namun hampir seluruh negara sudah mulai melakukan relaksasi dari pembatasan COVID, Hmm. sehingga aktivitas ekonomi mulai berjalan, maka permintaan akan energi meningkat. Mhm. Lalu berikutnya situasi geopolitik di mana 73% ekspor dari sunflower atau biji minyak biji dari bunga matahari itu tuh dari Rusia dan Ukraine, dan Hmm. sebagaimana kita ketahui ekspor dari sana terganggu, maka para produsen beralih ke minyak sawit sehingga permintaan dunia akan minyak sawit semakin tinggi. Nah, Hmm. oleh karena itu pemerintah berusaha menjaga daya beli terutama bagi masyarakat kita kurang mampu. Hmm. Kita lewat dua cara. Mhm. Pertama, kita coba memastikan ketersediaan suplai di dalam negeri itu tetap tersedia Mhm. dengan cara meningkatkan tarif ekspor, Mbak Andi. Jadi tarif ekspor untuk minyak sawit ini ditingkatkan sehingga harapannya aliran ke dalam negeri ini tetap terjaga. Mhm. Lalu berikutnya adalah memberikan subsidi khususnya pada minyak goreng curah. Ya. Namun pemerintah memahami yang namanya subsidi kepada barang ini kan bisa saja ada kebocoran. Misal Betul. saja minyak goreng curah tetap saja digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu minyak goreng premium. Betul. Oleh karena itu, Bapak Presiden dengan tegas dalam upaya untuk melindungi terutama masyarakat kurang mampu, mengambil keputusan untuk memberikan bantuan langsung tunai Hmm. senilai Rp300.000 yang akan diberikan setiap bulan selama 3 bulan, artinya 100.000 setiap Ya. bulan untuk meningkatkan daya beli dari kelompok masyarakat kurang mampu. Demikian Mbak Anggi. Nantinya bentuk realisasinya supaya bisa secara merata begitu Pak diterima oleh 20,5 juta keluarga ya dan juga 2,5 juta PKL itu seperti apa nih Pak? Karena kan kita belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya bahwa bansos aja waktu itu sempat tidak merata sampai ke semua kepala keluarga yang memang sudah tercatat begitu. Nantinya ini seperti apa untuk merealisasikannya betul-betul merata kepada target yang diinginkan oleh Pak Presiden Pak? Betul, makanya tadi kan ada dua cara ya Mbak Iya. ya. Pertama, pemerintah akan menjaga dan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Karena kita asumsinya masyarakat yang kurang mampu cenderung akan membeli minyak goreng yang jenis curah. Dan itu besarannya sekitar 1,2 juta liter selama 6 bulan. Jadi digelontorkan subsidi ini untuk menjaga harga minyak goreng curah tetap sesuai dengan Betul. HET. Lalu berikutnya yang untuk kelompok masyarakat yang sudah ada di pool DTKS yang sudah dimiliki oleh pemerintah atau data terpadu kesejahteraan sosial, di mana para KPM, penerima PKH dan penerima program sembako yang jumlahnya sekitar 20,5 juta ini akan diberikan itu subsidi belanja BLT, bantuan langsung tunai kepada mereka. Jadi kepolisinya dari pemerintah itu ada dari sisi price dan ada dari sisi wage. Yang dari price kita jaga dengan subsidi, dan dari wage atau dari pendapatan itu kita tingkatkan melalui bantuan langsung tunai, Mbak Anggi. Oke. Harapannya Mhm. dengan dua cara ini Mhm. maka untuk terutama kelompok rentan dan yang kurang mampu tetap bisa memiliki daya beli dan mendapatkan minyak goreng.
Kalau terkait dengan BPNT sendiri itu Pak, bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah, saya sempat membaca informasinya ini juga akan diberikan kepada penerimanya melalui mekanisme akun elektronik. Nah itu penerapannya nanti akan seperti apa Pak? Dan juga consider bahwa ada beberapa dari mereka yang belum punya akun elektronik seperti itu. Betul. Jadi kalau yang sudah memiliki akun elektronik, yang sudah memiliki rekening, mereka akan langsung ditransfer ke rekening mereka, dan ini pemerintah Hmm, bekerja sama dengan Himbara. Namun hmm, pemerintah menyadari bahwa Indonesia ini kan luas sekali Mbak ya, betul. 17.000 pulau, kita ada 83.000 desa, tentu ada daerah-daerah Ya. yang mungkin masyarakatnya belum secara finansial tuh inklusif ke sektor perbankan. Maka pemerintah bekerja sama dengan PT POS, di Mhm, mana apabila datanya sudah masuk ke dalam DTKS, lalu terkonfirm diberikan secara tunai langsung oleh hmm. pihak PT POS hak mereka 300.000 itu. Mhm mhm mhm. Kalau untuk kriterianya sendiri, Pak, mungkin ini bisa menjadi, penyamaan persepsi begitu untuk, seluruh masyarakat Indonesia dan sekaligus sebagai informasi juga untuk para pemirsa di rumah. Mungkin boleh dijabarkan, Pak, seperti apa sih kriterianya mereka yang berhak untuk menerima BLT nantinya? Pertama, untuk mengetahui apakah diri mereka itu masuk dan berhak mendapatkan BLT untuk minyak goreng ini atau tidak, bisa ke websitenya Kementerian Sosial, yakni cekbansos.kemensos.go.id. Di situ di-input NIK sesuai dengan KTP, bisa dilihat apakah mereka berhak mendapatkan BLT minyak goreng ini. Atau apabila ada keterbatasan mengakses internet, maka bisa ke kantor dinas sosial setempat dengan menunjukkan KTP-nya. Karena saat ini pemerintah memberikan bantuan sosial itu berbasis pada NIK atau KTP dari masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang merasa dirinya kurang mampu, Mmm, maka prosedur paling awal bisa melaporkan kepada kepala desa mereka atau RT atau RW, yang mana nanti dari kepala desa atau RT atau RW menyampaikan list ini kepada dinas sosial. Tentu saja ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti bagaimana kondisi rumah, apakah memiliki motor atau tidak, lalu pendapatannya apa namanya dalam range tertentu. Apabila dalam verifikasi ternyata memenuhi kriteria, maka dia masuk ke dalam list DTKS. Nah, mmm. ketika masuk dalam list DTKS, baru diberikan bantuan sosial tersebut, Mbak Andi. Oke, berarti untuk mereka yang belum terdaftar tapi termasuk di dalam list, mereka masih bisa, melakukan pendaftaran. Namun dengan prosedur yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Abraham, bukankah itu akan takes time, Pak, untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada mereka yang membutuhkan? Dijawabnya boleh nanti, Pak, kita akan jeda sesaat.